Jadi sebetulnya nih, siapa yang paling membutuhkan kehadiran ayah, dan sosok ayah itu sepenting apa sih buat tumbuh kembang anak di situ gitu. Karena kan kita udah tahu nih ayah hadir, tapi secara emosional dia tidak melengkapi anak lah istilahnya ya. Nah, kalau itu terjadi, siapa sebenarnya yang butuh sosok ayah itu dan seperti apa gitu ya? Seperti apa bentuknya perannya ayah itu untuk tumbuh kembang anak-anak kita? Ya, kalau ditanya siapa yang butuh ayah, ya siapa yang ada di rumah lah gitu kan. Ya, istrinya gitu kan. Si ibu itu pasti butuh juga, suaminya ada interaksi di rumah gitu. Anak-anak gitu pasti sangat butuh. Jadi di sini berarti fungsi ayah ya sebetulnya kan, ya, kan di rumah itu dia sebagai apa aja gitu ya. Dan bukannya sebagai pencari nafkah kan sebenarnya, itu kan sudah sering kita bahas juga ya, ayah itu bukannya sebagai mencari nafkah, tapi dia kalau dalam Islam adalah sebagai qawam. Qawam itu adalah orang yang berdiri. Qawam itu kan maknanya kan apa, berdiri terus menerus itu kan, terus menerus melaksanakan tugasnya gitu. Nah, tugasnya itu apa aja? Ya, menjaga keluarganya, mendidik mereka, memberikan mereka pengarahan, selain daripada menafkahi. Jadi menafkahi itu hanya sebagian kecil dari tugas ayah. Sehingga ketika dia sudah kembali ke rumah, ya dia sebenarnya tetap punya peran untuk berinteraksi sama keluarga, ya, menjadi pelindung ketika anaknya butuh. Misalnya pulang ketemu anak di rumah babak belur gitu, dibully sama temen-temennya gitu kan, ya bapaknya juga harus mampu bagaimana si anak ini bisa kedepannya terhindar dari pembulian, bisa tegak gitu, bisa mempertahankan harga dirinya gitu ya. Apakah dia memang harus datang ke sekolah ketemu guru-gurunya, atau memang menanamkan pertahanan kuat kepada anaknya gitu. Itu bisa punya banyak macam-macam bisa dilakukan gitu. Atau misalnya bantu mengerjakan tugas-tugas sekolahnya gitu. Nah, itu harus ada keterlibatan seorang ayah kepada anak, dan juga dalam urusan rumah tangga misalnya kan, bantu beres-beres, bantu nyuci piring, nyuci baju, membantu tugas istri lah intinya gitu. Berbagi tugas ketika sudah ada di rumah. Jadi teladan bagi anak laki-laki dalam keluarga ya. Ya, jadi contoh juga ya, gitu kan. Ketika anak laki-laki kan sebenarnya butuh skill masak gitu ya. Jadi kalau bilang masak itu hanya tugas perempuan, ya terlalu meremehkan lah, toh tukang masak di restoran juga laki-laki semua. Masakannya enak-enak. Masakannya biasanya enak-enak, amazing kreativitasnya gitu. Dan kalau suami bisa masak itu kan juga bagian dari memanjakan istri juga gitu. Ya, aku kalau istri dimasakin sama suami itu biasanya gimana gitu. Simple as that ya, walaupun cuma mie instan kalau dimasakin sambil rasanya beda banget. Nah, jadi ya tetaplah ada peran-peran lain yang harus dilakukan, dan itu juga sebenarnya adalah kewajiban dari seorang suami gitu. Apakah dia menjadi seorang pelindung, apakah dia menjadi seorang teman, jadi seorang penasehat gitu. Jadi seorang yang memberikan pengajar kepada anak-anaknya gitu. Dia juga jadi sumber validasi ya, ayah itu. Iya, memvalidasi. Jadi dalam kehidupan ini kan banyak anak akan banyak pertanyaan gitu ya. Nah, orang tua tuh ayah itu harus hadir untuk membantu anak memvalidasi pertanyaan yang masih berkecamuk dalam diri mereka gitu. Terutama misalnya memvalidasi seorang anak laki sebagai dia laki-laki gitu, dan juga seorang anak perempuan dia sebagai perempuan. Itu harus divalidasi. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang harus informasi itu sangat kuat sekali, mencabik-cabik pemikiran mereka yang masih sangat muda gitu kan. Ya, orang tua hadir, ini loh yang harusnya kita lakukan. Kamu tuh ini loh sebenarnya gitu. Itu memang harus divalidasi. Dan yang mampu melakukan itu memang lebih banyak di peran ayah sebenarnya daripada peran ibu gitu. Walaupun bukan berarti ibu nggak bisa gitu. Tapi memang lebih ke peran ayah lah.